Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkisah. Kali ini Alkisah akan membahas misteri yang berjudul Deja Vu, sekilas melintas waktu. Selamat datang kembali teman-teman semua di Misteri Kehidupan. Kita akan menjelajah salah satu pengalaman paling menakjubkan tetapi juga paling membingungkan yang biasa kita alami dengan sebutan Deja Vu. Apa sebenarnya Deja Vu itu? Dan dari mana asalnya? Dan mengapa kita mengalaminya? Mari kita mulai pelan-pelan mengupas kembali misteri ini sebenarnya apa. Deja vu adalah istilah Perancis yang berarti sudah terlihat. Ini adalah perasaan aneh bahwa Anda pernah mengalami sesuatu tertentu sebelumnya. Meskipun Anda tahu bahwa itu tidak mungkin, Anda mungkin sedang duduk di kafe dan tiba-tiba merasakan seolah-olah Anda telah duduk di sudut yang sama dengan orang-orang yang sama di sekitar Anda dalam momen waktu yang sama sebelumnya. Pengalaman ini bisa berlangsung hanya beberapa detik saja, namun intensitas dan keakrabannya bisa terasa sangat nyata. Peneliti menunjukkan sekitar 60 hingga 70% orang dewasa mengalami deja vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa deja vu adalah pengalaman umum, meskipun penyebabnya masih menjadi misteri bagi banyak orang. Ada beberapa jenis deja vu, termasuk deja vu yang berarti sudah hidup, di mana seorang merasakan bahwa mereka tidak hanya telah melihat tetapi juga mengalami peristiwa tersebut sebelumnya. Ada juga istilah deja senti yang merujuk pada perasaan akrab dalam konteks emosional, seperti perasaan yang sudah merasakan emosi yang sama dalam situasi yang sama. Para ilmuwan telah mengusulkan berbagai teori untuk menjelaskan mengapa kita mengalami deja vu. Salah satu teori utama berkaitan dengan memori. Menurut para peneliti yang dilakukan oleh ahli saraf, deja vu dapat terjadi ketika otak kita menciptakan hubungan antara pengalaman baru dan memori lama secara tidak sengaja. Artinya, saat kita melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah kita lihat dalam hidup kita sebelumnya, otak kita salah mengartikannya sebagai memori yang nyata. Ada juga teori bahwa deja vu berkaitan dengan fungsi kognitif otak. Dalam sebuah eksperimen, peserta yang disajikan dengan rangsangan visual yang sedikit berbeda antara dua situasi dapat mengalami deja vu ketika mereka tidak dapat membedakan keduanya. Ini menunjukkan bahwa aktivitas otak kita yang kompleks dapat menyebabkan perasaan aneh ini. Selain itu, ada juga teori tentang pengolahan temporal otak, bagaimana otak kita memproses informasi dalam waktu. Kadang-kadang sering informasi diproses, ada sedikit keterlambatan dalam bagaimana kita mengetahuinya. Konsekuensinya, kita dapat merasakan bahwa kita sudah pernah mengalami peristiwa itu sebelumnya, meskipun sebenarnya tidak. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kita telah mengajukan banyak teori, tidak ada konsensus tunggal yang dapat menjelaskan fenomena ini dengan sempurna. Deja vu tetap menjadi subjek penelitian aktif di berbagai bidang, dari psikologi hingga neurologi. Menariknya, deja vu juga terkait dengan kondisi kesehatan tertentu. Studi menunjukkan bahwa hingga 70% orang dengan epilepsi, orang dengan epilepsi temporal mengalami deja vu sebagai bagian dari gejala mereka. Dalam kasus ini, deja vu bisa jadi tanda-tanda adanya aktivitas abnormal dalam otak. Bagi mereka yang mengalami serangan epilepsi, deja vu seringkali datang sebelum atau sesudah serangan. Peneliti juga mencatat bahwa deja vu lebih umum terjadi di antara orang-orang tertentu, terutama mereka yang berusia lebih muda dan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan emosional kita dapat mempengaruhi pengalaman deja vu, membuat beberapa orang lebih rentan terhadapnya. Ada juga asumsi bahwa kelelahan mental atau kurang tidur berperan dalam meningkatkan frekuensi deja vu ini. Ketika pikiran kita lelah, otak kita mungkin tidak dapat memproses pengalaman dengan efisien, sehingga menciptakan momen kebingungan antara yang baru dan yang sudah dikenal.
Berbagai penelitian di bidang neurologi menunjukkan bahwa deja vu bisa terjadi sebagai hasil dari interaksi antara berbagai area di otak, termasuk bagian-bagian yang terkait dengan memori dan pengenalan ruang. Hal ini memberikan pola yang kompleks untuk dipelajari lebih lanjut dan mungkin dapat memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kita memproses pengalaman kita sehari-hari. Seiring dengan aspeknya yang psikologis dan neurologis, deja vu juga memiliki dimensi budaya yang menarik. Di beberapa budaya, deja vu dianggap sebagai suatu hal yang lebih spiritual dan mistis. Dalam banyak mitos dan cerita rakyat, deja vu dipercaya sebagai tanda hubungan tertentu dengan dunia lain atau petunjuk yang lebih besar tentang perjalanan hidup satu orang. Misalnya, dalam beberapa tradisi spiritual, deja vu dianggap sebagai sinyal bahwa seseorang berada di jalur yang benar dalam hidup mereka. Mereka yang mengalami deja vu dipercaya memiliki kemampuan untuk mengakses ingatan dari kehidupan sebelumnya, memberikan mereka petunjuk tentang apa yang harus dilakukan di masa kini. Pernah Anda mendengar cerita-cerita tentang orang yang merasa telah hidup di era yang berbeda? Banyak yang mengalami deja vu berpendapat bahwa ini mengisyaratkan reinkarnasi atau harmonisasi dengan jiwa yang lain. Mungkin ada potongan dari pengalaman kolektif umat manusia yang terhubung satu sama lain melalui perjalanan waktu. Dalam budaya populer atau modern, deja vu juga sering dijadikan tema dalam film dan buku. Seringkali digunakan untuk menggambarkan perjalanan waktu atau peristiwa yang saling terhubung di berbagai dimensi. Ini menunjukkan betapa dalamnya daya tarik pengalaman ini dalam imajinasi kolektif kita. Misteri deja vu terus menarik perhatian para ilmuwan, peneliti, dan pencari kebenaran dalam dunia psikologis serta neurologi. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita bertumbuh dan bergerak maju, ada bagian dari diri kita yang mungkin terikat pada sesuatu yang lebih dalam, tak terikat oleh waktu atau batasan ruang. Jadi kapan teman-teman terakhir mengalami deja vu? Apakah itu membuat teman-teman merenung tentang kehidupan teman-teman atau bahkan mengubah perspektif teman-teman pelan-pelan? Bagikan pengalaman teman-teman dengan orang-orang terdekat dan ajak mereka untuk berpikir lebih dalam terkait misteri deja vu ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Dalam petualangan misteri kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Min akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.